Halo guys, bersama lagi di channel saya Dirangkum Film Official. Kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Invisible Boy. Film ini dirilis pada tanggal 18 Desember tahun 2014. Di dalam film ini bercerita tentang seseorang yang bernama Mickey yang sangat menyukai seorang wanita bernama Stella. Saat hari Halloween tiba, ia memberi sebuah kostum baru. Ternyata saat ia menggunakannya, kostum itu bisa membuatnya menghilang. Mickey percaya bahwa kostum itu adalah kostum ajaib. Dengan begitu, ia ingin menolong orang dan sesekali mengintip orang ganti baju. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Mickey Silenzi, atau kita panggil saja Mickey. Mickey berusia 13 tahun. Ia tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Giovanna Silenzi. Dia sering dikucilkan oleh teman-temannya di sekolahnya. Saat dirinya sedang berada di sekolah untuk melaksanakan ujian, tiba-tiba datanglah kepala sekolah dan seorang polisi. Polisi ini merupakan ibu dari Mickey. Ia menanyakan kepada murid-murid apakah pernah melihat teman sekelas yang bernama Martino, karena Martino tidak pulang-pulang sejak 2 hari yang lalu. Tapi murid-murid di sana sama sekali tidak tahu mengenai keberadaan Martino. Saat ujian berlangsung, tiba-tiba hidung Mickey menjadi mimisan. Ia pun meminta izin untuk pergi ke toilet. Mickey yang sedang berada di toilet tiba-tiba didatangi oleh 2 orang yang bernama Brando dan juga Ivan. Mereka kemudian mengambil paksa uang Mickey yang rencananya akan digunakan untuk membeli kostum Halloween. Tidak hanya itu saja, Mickey juga dikerjai oleh mereka berdua. Saat pulang dari sekolahnya, ia mampir ke sebuah toko untuk membeli kostum yang murah. Malam pun tiba. Mickey pergi ke rumah temannya untuk merayakan hari Halloween. Ia bertemu dengan Stella dan juga Brando. Stella merupakan wanita yang sangat disukai oleh Mickey. Karena menyukainya, ia pun sering merekamnya secara diam-diam. Di pesta itu, Ivan dan Brando diam-diam menyetel hasil rekaman Stella yang direkam oleh Mickey. Mereka mendapatkan rekaman itu saat Mickey ke kamar mandi. Stella yang melihat hal itu langsung menanyakan kepada Mickey, tapi Mickey memutuskan untuk kabur dari pesta tersebut. Esok harinya, Mickey terbangun dan mendapati dirinya telah menghilang. Ia percaya bahwa kostum yang ia gunakan merupakan kostum ajaib. Mengetahui hal itu, ia pun segera pergi ke sekolah untuk mengerjai kedua temannya yang suka mengucilkannya itu. Saat jam pelajaran, Mickey diam-diam menembakkan senjata milik Ivan mengarah ke gurunya. Ivan pun langsung dihukum oleh gurunya sendiri. Di tempat lain, Mickey mulai mengerjai Brando yang sedang melakukan pertandingan tenis. Alhasil, Brando kalah dan ia dimarahi habis-habisan oleh ayahnya sendiri. Karena ia tidak terlihat, ia pun masuk ke ruangan guru untuk menyalin ujian matematika yang belum sempat ia kerjakan. Ketika selesai, Mickey melihat para gadis-gadis yang sedang olahraga. Ia pun memiliki ide yang licik untuk mengintip gadis-gadis yang sedang berganti pakaian. Saat dia sedang duduk, tiba-tiba ada salah seorang yang melemparkan kain kepadanya. Sialnya, tubuh Mickey perlahan-lahan mulai terlihat, yang membuat para gadis berteriak histeris. Oleh karena itu, orang tua Mickey pun dipanggil untuk menghadap kepala sekolah. Keesokan harinya, tiba-tiba datanglah seorang polisi yang sedang memberitahu mereka bahwa terdapat murid hilang yang bernama Brando. Saat Mickey sedang mendengarkan, tiba-tiba tangannya mulai tidak terlihat. Ia pun menjadi panik dan segera pulang ke rumah. Ketika ia masuk ke kamarnya, ternyata ada adiknya yang bernama Candela. Mickey menyuruhnya untuk segera keluar, tapi ternyata ia tidak benar-benar keluar. Saat Mickey membuka penutup wajahnya, tiba-tiba Candela berteriak histeris. Mickey langsung menceritakan bagaimana ia bisa hilang seperti itu. Mickey berkata bahwa dirinya bisa menghilang akibat kostum yang ia kenakan. Tak lama setelah itu, ibunya datang, tapi ia sama sekali tidak menyadari kehadiran Mickey. Kemudian ibunya pun menelepon seseorang. Mickey mendengar percakapan ibunya yang berkata bahwa Mickey bukanlah anak kandungnya, melainkan ia hanyalah anak pungut. Mendengar hal itu, Mickey langsung pergi keluar.
Saat ia sedang bermain ayunan, tiba-tiba Stella datang tanpa ada rasa takut. Stella pun mengajaknya bermain, mengobrol, dan membuat gambar senyuman. Di situ Stella masih belum tahu siapa sebenarnya dia. Sekilas Mickey melihat dari kejauhan, terdapat seseorang yang tengah memantaunya. Malam harinya Mickey datang ke rumah Stella. Entah apa yang merasuki pikiran Stella, Stella langsung melakukan mantap-mantapan dengan Mickey yang tidak terlihat itu. Tapi di sana mereka lagi begituan, tiba-tiba tubuh Mickey perlahan-lahan mulai terlihat. Mengetahui hal itu, Mickey pun segera pergi dari rumah Stella. Lalu Stella yang sedang berlatih, tiba-tiba ia diculik oleh orang-orang yang tidak dikenal. Bersamaan dengan itu, Mickey melihat Stella yang tengah diculik. Ia pun berusaha untuk menghentikannya, tapi tidak berhasil. Keesokan paginya, ia pun terbangun. Ia mencari kostum superhero-nya yang ternyata kostumnya berada di mesin cuci. Karena takut kostumnya tidak berfungsi, ia pun marah besar kepada ibu angkatnya. Karena itu, ia pun langsung pergi dari rumah. Mickey menganggap bahwa kekuatan dari kostum itu telah menghilang, akibat telah dicuci oleh ibunya. Di tempat lain, diperlihatkan Stella dimasukkan ke dalam suatu ruangan. Yang ternyata di tempat itu juga terdapat Martino dan juga Brando, murid yang hilang beberapa waktu yang lalu. Di tempat lain, Mickey didatangi oleh seseorang yang ternyata dia adalah ayah dari Mickey. Mickey yang mendengar hal itu tidaklah percaya. Lalu ayahnya bernama Andre menceritakan tentang kejadian dulu, di mana dulu kehidupannya sangat-sangatlah normal. Tapi bencana besar mulai terjadi di Rusia, tepat di mana kelahiran Andre. Bencana itu berupa serangan nuklir yang mengakibatkan banyak sekali orang-orang yang tewas. Ketika bencana berlangsung, ada sekelompok paramiliter yang mencoba memanfaatkan orang yang masih hidup. Dipercaya saat nuklir itu terjadi, ada beberapa orang yang tiba-tiba memiliki kekuatan khusus. Nah, kekuatan ini nantinya akan dipergunakan untuk melakukan perang. Maka dari itu, banyak sekali orang-orang yang ditangkap dan dipaksa untuk mengeluarkan kekuatannya. Ada banyak sekali orang yang memiliki kekuatan. Ada yang bisa menggerakkan benda tanpa menyentuhnya, ada yang bisa terbang, termasuk Andre yang memiliki kemampuan yang luar biasa, di mana ia bisa membaca pikiran seseorang. Kemampuan spesial yang dimilikinya membuat kelompok militer sangat sering menggunakan kekuatannya. Karena terlalu sering, perlahan-lahan penglihatan Andre mulai menghilang. Andre juga ditangkap bersama istrinya yang bernama Yelena. Saat itu ia sedang hamil dan akan melahirkan seorang anak. Ketika bayi itu lahir, bayinya malah diambil oleh mereka. Mengetahui hal itu, Andre memutuskan untuk kabur dari tempat itu bersama bayi yang baru saja dilahirkan. Singkat cerita, mereka pun berhasil kabur. Tapi agar tidak tertangkap, Yelena mengorbankan dirinya untuk menghalau pasukan militer. Di sini diperlihatkan bahwa Yelena memiliki kekuatan menghilang. Ternyata karena itulah alasan kenapa Mickey bisa menghilang. Karena itu adalah keturunan dari ibunya, bukan dari kostum superhero-nya. Tapi naas, di tempat itu Yelena tertembak oleh pasukan militer. Lalu Andre membawa bayinya pergi dari tempat itu sejauh-jauhnya. Karena Andre bisa membaca pikiran seseorang, ia tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Itulah kenapa Mickey dirawat oleh Giovanna. Karena Andre tahu kalau Giovanna adalah orang yang sangat baik. Ayahnya lalu memberikan Mickey sebuah kostum superhero. Tak lama kemudian polisi datang karena sempat ditelepon oleh seseorang nelayan. Nelayan ini seketika tidak mengingat apapun. Nanti kalian akan tahu ini ulah dari siapa. Saat pulang, Mickey ingin diantar oleh salah seorang polisi. Sampai di rumah, orang itu tiba-tiba ingin menangkap Mickey. Untung saja Mickey berhasil melarikan diri lewat jendela kamarnya. Mickey lalu menumpang pada temannya, yaitu Ivan. Tak lama setelah itu, Mickey menunjukkan dirinya pada Ivan. Ivan pun sangat terkejut. Lalu Mickey menceritakan bahwa Stella, Brando, dan Martino sengaja diculik oleh seseorang yang menyamar sebagai polisi. Lalu mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk melawan para penjahat. Tapi mereka masih belum mengetahui keberadaan dari mereka bertiga yang telah diculik. Di tempat lain, setelah Brando dan Martino mencoba menyusun rencana agar bisa keluar dari tempat ini, Stella yang berhasil keluar mencoba untuk mencari jalan. Karena penjagaannya cukup ketat, ia hanya bisa berjalan menuju ke atas menara. Ternyata Stella memiliki rencana untuk menggambar senyuman di lampu besar. Ia sangat berharap mendapatkan bantuan dari orang yang tidak terlihat itu.
yang pernah ia temui kemarin. Ivan dan Mickey yang melihat hal itu langsung bergegas ke lokasi. Di situ mereka melihat bahwa Stella sedang tertangkap oleh pasukan itu. Ivan dan Mickey membuat sebuah rencana di mana Ivan akan mengalihkan perhatian dengan menembak alarm. Sementara itu, Mickey menyusup ke dalam menggunakan kekuatan menghilangnya itu. Mickey pun berhasil menyelamatkan teman-temannya. Stella lalu mengatakan bahwa ada seorang lagi yang perlu ditolong. Mengetahui hal itu, Brando dan Martinus segera pergi dari tempat itu. Sementara Stella dan Mickey mencoba untuk mencari orang yang dimaksud. Ternyata Mickey dijebak oleh Stella, karena Stella sedang dibawa pengaruh dari pria yang berada di tempat tersebut. Ternyata pria ini memiliki kekuatan untuk mengontrol pikiran seseorang. Mulai dari Stella yang dikontrol, dan ternyata seorang polisi yang mencoba menangkap Mickey juga dikontrol olehnya. Karena tujuan mereka untuk menangkap Mickey, mereka pun segera melepas Stella menggunakan kapsul penyelamat. Lalu mereka pun pergi menggunakan kapal selam. Mickey yang mengetahui bahwa mereka hanya ingin memanfaatkan kekuatannya saja, menjadi sangat marah. Kemarahannya itu membuat kekuatan sejatinya mulai muncul. Ia mulai membunuh pasukan-pasukan yang ada di sana, dan sedikit menghancurkan kapal selam mereka. Lalu Mickey pun segera pergi dari tempat itu bersama Stella menggunakan kapsul penyelamat. Mereka pun akhirnya berhasil selamat. Tak lama setelah itu, Mickey menghampiri ayahnya. Di sini ayahnya mengatakan bahwa dirinya bisa menghilangkan semua ingatan dari orang-orang yang pernah melihat Mickey menggunakan kekuatannya. Jika tidak, maka hidup Mickey akan selalu dalam bahaya. Mickey kemudian meminta waktu 1 menit untuk berbicara kepada Stella. Nah, di sini terlihat Stella mulai menyukai Mickey. Ayahnya yang sudah mengembangkan kekuatan menghapus ingatan seseorang dengan segera langsung menghilangkan ingatan mereka semua. Setelah berhasil, mereka semua mengira bahwa ketiga anak yang diculik berhasil diselamatkan oleh Giovanna. Seketika Giovanna menjadi terkenal. Esok harinya di sekolah semuanya seperti biasa. Stella yang tidak tahu apa-apa, Ivan dan Brando yang mulai mengucilkannya lagi. Setelah itu, Mickey dan Stella pun berjalan bersama-sama membahas ujian besok. Di scene akhir ditutup dengan memperlihatkan ibu dari Mickey, yaitu Yelena, yang juga bisa menghilang. Kira-kira apa yang terjadi pada Yelena ya setelah ia tertembak? Apakah Yelena itu orang baik atau malah sebaliknya? Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada film yang berjudul The Invisible Boy Second Generation. Di situ Yelena mendapatkan informasi mengenai seseorang disebut Natasha muda. Yelena kemudian mengingat kejadian saat bersama dengan Andre, yang ternyata Yelena dan Andre memiliki 2 bayi, dan salah satunya disembunyikan di dalam tas besar. Dan cerita pun selesai. Oke, sedikit informasi, biar kalian tidak salah paham. Bagi yang berpikiran kenapa dulu Andre tidak menggunakan kekuatan penghapus ingatannya kepada para militer, jawabannya adalah karena saat itu Andre belum memiliki kekuatan menghapus ingatan. Ia hanya memiliki kekuatan untuk membaca pikiran saja. Nah, saat Andre kabur bersama dengan bayinya, ia mulai melatih kemampuan barunya itu, yaitu menghapus ingatan seseorang. Supaya ceritanya berlanjut, kita akan bahas lanjut di film ini yang berjudul The Invisible Boy Second Generation, yang akan menceritakan Mickey dan saudara kembarnya. Oke, sampai situ aja ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel kami. Oke, bye-bye guys.